Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunur Prasetyo, kelas TE 2C, NIM 200201065. Di sini saya akan mempresentasikan Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. FMEA digunakan sebagai teknik evaluasi tingkat kehandalan untuk menentukan efek dari kegagalan sistem dan peralatan. Kegagalan digolongkan berdasarkan dampaknya pada kesuksesan suatu misi dan keselamatan anggota atau peralatan. Konsep FMEA ini berubah ketika diterapkan pada kondisi manufaktur modern yang memproduksi produk-produk konsumsi. Pada produsen dari produk-produk konsumsi tersebut kemudian menetap beberapa definisi. Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA adalah sebuah tool yang digunakan untuk memeriksa kegagalan produk atau proses yang potensial, mengevaluasi prioritas resiko, dan membantu menentukan tindakan yang sesuai untuk menghindari masalah yang telah teridentifikasi. Dengan format spreadsheet, tabel FMEA memungkinkan analisa dapat dilakukan dengan mudah. Identifikasi bagaimana sistem, desain, atau proses dapat gagal, lalu susun rencana untuk mencegah kegagalan tersebut. FMEA adalah konteks Sigma adalah sebagai suatu pendekatan untuk 1. Mengidentifikasi mengapa sistem, desain, dan proses dapat gagal dalam memenuhi permintaan konsumer. 2. Estimasi resiko penyebab yang mengakibatkan terjadinya kegagalan. 3. Evaluasi rencana kontrol untuk mencegah terjadinya kegagalan. 4. Prioritaskan tindakan yang harus diambil untuk memperbaikinya. Tujuan dan keuntungan FMEA. 1. Meningkatkan kualitas, kehandalan, dan keamanan produk. 2. Membantu meningkatkan kepuasan konsumer. 3. Mengurangi waktu dan biaya pengembangan produk. 4. Mendokumentasi dan melacak tindakan yang diambil untuk mengurangi resiko. Ya, di sini tipe FMEA. Sistem FMEA digunakan untuk menganalisa sistem dan subsistem pada tahap konsep dan desain awal. Fokus pada potensial failure modes yang berhubungan dengan fungsi sistem atau subsistem. Desain FMEA digunakan untuk menganalisa produk sebelum produksi. Suatu FMEA untuk desain fokus pada potensial failure modes yang disebabkan oleh kekurangan dalam desain. Proses FMEA digunakan untuk menganalisa proses produksi, perakitan, dan kegiatan transaksi. Suatu FMEA untuk proses fokus dalam potensial failure modes yang disebabkan oleh proses deficiency. Analisa failure of mode effect analysis. Ya, di sini contoh tabelnya. Failure mode and effect analysis. Market pressure, kompetisi, legal requirement, consumer, public liability, ketidakpastian. 2. Risk harus dapat diukur, dikontrol, dan direduksi. Prinsip dasar dalam manajemen risiko, prevention of problem, not solution of problem. Dalam FMEA, failure prevention, not failure detection. FMEA sebagai tool dalam menganalisis kehandalan atau reliability dan penyebab kegagalan.
FMEA merupakan tool dalam menganalisis kehandalan, reliability, dan penyebab kegagalan untuk mencari persyaratan kehandalan dan keamanan produk, dengan memberikan informasi dasar mengenai prediksi kehandalan, desain produk, desain proses. Dalam FMEA terdapat beberapa hal yang berpengaruh, antara lain: ranting keparahan, 2. Ranting kejadian, 3. Ranting deteksi. Ranting keparahan. Ranting keparahan severity adalah ranting yang berhubungan dengan tingkat keparahan efek yang ditimbulkan oleh mode kegagalan. Efek di ranting pada skala 1 sampai 10, dengan 10 sebagai tingkat yang paling parah. Sumber fundamental dari kegagalan menyangkut berbagai aspek dari desain, pemilihan material, kekurangan atau kelemahan material, fabrikasi dan pemrosesan, pengerjaan ulang, perakitan, inspeksi, dan uji coba atau testing. Ranting kejadian. Ranting kejadian adalah ranting yang berhubungan dengan estimasi jumlah kegagalan kumulatif yang muncul akan suatu penyebab tertentu pada elemen dengan jumlah yang ditentukan diproduksi dengan metode pengendalian yang digunakan saat ini. Ranting kejadian ini diestimasikan dengan jumlah kegagalan kumulatif yang munculnya pada setiap 1000 komponen atau CNF atau Cumulative Number of Failure. Dapat diestimasikan dari sejarah tingkat kegagalan proses manufaktur dan perakitan pada komponen yang mirip atau yang mewakili jika estimasi dari kegagalan dari komponen yang dimaksud tidak dapat ditentukan. Ya, sekian dari saya. Maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.